Alhamdulillah, alhamdulillahil qail wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtiha al-anhar lahu fiha min kulli thamarat wa asabahu al-kibar wa lahu dhurriyyatun du'afa fa asabaha i'sarun fihi narun fahtarakat. Kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Wasiat takwa kami sampaikan khususnya untuk diri pribadi kami dan kepada kita sekalian. Marilah kita terus berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan terus berusaha menjalankan segala perintah-perintahnya dan juga berusaha menjauhi segala larangannya. Salah satu wujud bentuk bertakwa kepada Allah adalah kita selalu mensyukuri segala macam nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita yang begitu banyaknya, sehingga Allah juga pernah menyampaikan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian menghitung nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Karena memang sangat banyak sekali nikmat mata, nikmat telinga, nikmat hidung, nikmat rezeki, nikmat tidur, dan banyak sekali yang kita peroleh kenikmatan dari Allah. Tetapi kalau kita bersyukur, la'azidannakum, Allah akan menambahkan kenikmatan-kenikmatan itu. Namun sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, jika kita ingkar, tidak mengakui nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, maka naudzubillah, azab Allah sangat pedih. Kaum muslimin rahimakumullah, bicara tentang azab yang berkaitan dengan nikmat ini, kalau selintas kelihatannya kayak kejam ya Allah ya. Kalau kita tidak mensyukuri nikmatnya, Allah akan mengazab kita. Mengingkari nikmatnya, Allah akan mengazab kita. Kenapa sampai seperti itu diazab oleh Allah? Karena memang sebagian ulama menafsirkan bahwa kebalikan dari rasa syukur, ketika kita tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada Allah, itu munculnya adalah sombong. Itulah sebabnya maka efeknya adalah diazab oleh Allah. Kita baru-baru saja menyaksikan ya kejadian yang cukup mengerikan, cukup memilukan, cukup memprihatinkan, yakni hangusnya Los Angeles di California, Amerika Serikat. Nah, ini zaman sekarang cepat sekali informasi. Ada yang sampai mendapatkan informasi bahwa
Begitu California hangus di saat yang sama, pada tanggal yang sama, Presiden Amerika Serikat yang punya California kan sempat mengancam dengan penuh kesombongan. Beliau katanya kalau nanti dia dilantik, baru Israel Gaza belum reda, dia berniat menerakakan, menjadikan Gaza sebagai neraka. Artinya apa? Artinya dia dengan penuh merasa berkuasa, merasa hebat, saya akan bikin neraka itu Palestina, saya akan bikin neraka itu Gaza. Tapi Masya Allah, tepat pada waktu yang sama, tanggal yang sama, California juga kemudian tiba-tiba hangus persis seperti neraka. Bayangkan, ujung-ujung muncul api. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita tilik dalam Al-Quran seperti ayat yang saya sampaikan tadi, itu ada di dalam surat Al-Baqarah 266. Kata Allah, apakah ada di antara kalian punya cita-cita, punya keinginan membuat sesuatu, kekayaannya itu dia peruntukan untuk membangun kenikmatan, membangun keindahan, membangun daerah di mana wilayah tertentu itu penuh dengan buah-buahan yang serba macam-macam, kemudian dibuatkan sungai yang mengalir di dalamnya, pokoknya seperti surga. Wa asobahul kibaru walau dzurriyyatun du'afa. Sementara umur kalian itu tidak seberapa, kalian pada tua, dan anak-anak kalian sebagian juga tidak mampu, masih lemah. Fa asabaha i'sarun fihi narun fahtarakat. Nah, ini poinnya di ayat ini, di potongan ayat ini. Maka kemudian Allah meniupkan angin yang mengandung api dan menghanguskan tempat itu. Artinya persis kejadian di California itu, api yang ditiup, angin yang bisa menghanguskan satu tempat tertentu. Kejadian ini, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sebenarnya pernah persis terjadi ratusan tahun sebelum Masehi. Itu tepatnya di zaman Shaddad bin Ad. Shaddad bin Ad ini merupakan legendaris sebenarnya, salah satu legendaris dari 4 legendaris dalam sejarah. Kita pernah mengenal Nabi Sulaiman bin Daud, kita pernah mengenal Iskandar Zulkarnain, ada juga Namrud, Raja Namrud bin Kan'an. Satu lagi sebenarnya ada cerita kisah yang luar biasa, yaitu Shaddad bin Ad. Beliau ini sebenarnya keturunan Nabi Nuh, kalau tidak salah angkatan kelima ini. Beliau kan Shaddad bin Ad bin Aus bin Arum bin Sam bin Nuh. Jadi ketemu dengan Nabi Nuh dan ditakdirkan oleh Allah menjadi raja. Ini menurut sebagian ahli sejarah yang level tabi'in. Level tabi'in itu di bawah setelah para sahabat tabi'in, tabi'in ya. Kan Rasulullah zaman Nabi, sahabat tabi'in, yang bernama Wahab bin Munabih. Juga ada Al-Kisai yang mengisahkan bahwa Shaddad bin Ad ini dia umurnya 1000 tahun, Pak. Kurang lebih 1000 tahun. Istrinya jumlahnya 1000, anaknya 4000. Nah, kisah yang menarik, yang melegendaris, melekat pada dirinya diantaranya adalah kisah yang seperti Los Angeles persis sekali. Shaddad ini dia membaca-baca kitab-kitab para nabi sebelumnya. Di antaranya bab tentang bagaimana modelnya surga.
Persis namanya juga para nabi itu sama dengan Rasulullah SAW. Mulai Nabi Adam itu digambarkan bahwa surga itu hijau, air mengalir, sungai di dalamnya mengalir, kemudian keindahan, megah dan lain sebagainya. Beliau punya cita-cita membangun satu tempat yang persis seperti surga. Dibangunkanlah tempat itu di sekitar Yaman, ya, di pinggiran kota Yaman yang bernama kota Aden. Dibuatlah ya beberapa waktu tertentu cukup lama, dan tempat itu jadi, tempat itu luar biasa hebatnya, indahnya. Apa yang dikatakannya begitu tempat itu selesai jadi, muncul sombongnya. Beliau mengatakan bahwa dengan kenyataan ini berarti saya lebih hebat dari Tuhan. Mungkin maksudnya adalah kalau Tuhan itu kita mau masuk surga, kita harus ibadah dulu, berbuat baik dulu, nanti meninggal baru surga. Saya sudah ciptakan sekarang. Apa yang terjadi di antara gedung-gedung itu langsung kena petir. Dan begitu terkena petir, angin meniup, langsung menghanguskan persis. Hadirin kaum muslimin rahmatullah, kejadian-kejadian ini menjadi ibrah, menjadi contoh buat kita semua. Mungkin ada yang pernah menonton kapal Titanic. Itu kan yang merancang Titanic namanya Thomas Andrew. Itu perancang kapal yang hebat. Sebelumnya dia pernah membuat kapal uap, dan begitu menciptakan Titanic, jadi Titanicnya, apa yang dikatakannya, dia dengan bangga, dengan sombongnya mengatakan, tidak akan ada yang mampu menenggelamkan kapal ciptaanku ini, termasuk Tuhan sekalipun. Coba, apa yang terjadi begitu dia ngomong begitu, kapal itu berlayar, baru berlayar satu kali, langsung menabrak gunung es dan tenggelam. Ada juga Bon Scott, musisi Australia kelahiran Skotlandia tahun 70-an. Nah, dia ini di dalam syairnya, dia pencipta juga, penyanyi juga. Dia pernah menciptakan, jangan hentikan aku sedang asik berjalan ke neraka. Dia remehkan Tuhan. Dia sekaratnya, naudzubillah min dzalik, tersedak, ya, lagi mabuk-mabukan, tersedak, mati. Kemudian yang paling unik juga pernah menimpa Tancredo Neves, calon presiden Brazil. Pemilihan langsung, dia dipilih. Kemudian dia pernah ngomong, ya, dia menang, Pak, pilihannya menang. Dan dia mengatakan, seandainya, pokoknya kalau saya terpilih oleh 500.000 pemilih, maka tidak ada seorang pun yang bisa mencegahku jadi presiden, termasuk Tuhan. Ya, apa yang terjadi yang menimpa beliau? Satu hari, satu saat sebelum dilantik, beliau meninggal. Ini menggambarkan bahwa benar, mungkin mohon maaf, paham demokrasi sampai kita sering menyebut suara rakyat adalah suara Tuhan, kan begitu. Ternyata tetapi ini menunjukkan bahwa Tuhan sendirian, hanya satu Tuhan, lebih hebat dari rakyat ratusan ribu. Walaupun rakyat setuju dia pilih si Tancredo Neves ini dan terpilih, tetapi Allah, Tuhan yang satu, tidak ridho, maka dia tidak menjadi presiden karena dicabut dulu nyawanya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ini juga bisa menimpa kita kecil-kecilan kalau kita lalai, kita lengah, atau kita katakanlah lupa diri. Itulah sebabnya mari kita perbanyak syukur kepada Allah. Nikmat apapun yang Allah berikan kepada kita, kalau kita diberi kekuasaan, diberi jabatan, jangan lupa bersyukur kepada Allah.
Cara bersyukurnya terhadap jabatan adalah bagaimana kita memanfaatkan jabatannya untuk keadilan, untuk mensejahterakan orang lain, untuk kebaikan. Kita diberi banyak harta, kita manfaatkan, kita syukuri harta kita dengan banyak sedekah. Dan kita juga diberi fisik oleh Allah yang sempurna, mari kita gunakan untuk jalan kebaikan. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan beberapa contoh dan ayat yang saya sampaikan di atas mimbar ini bisa menjadi bahan renungan buat kita semua, sehingga kita menjadi orang-orang yang bersyukur dan dijauhkan dari kesombongan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.